Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Perkenalkan, nama saya Puspita Mulati dari jurusan PGPAUD Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Daerah Serang semester 6. Nah, di sini saya dari anggota kelompok 3 akan menjelaskan pengembangan bahan ajar yang telah saya dan kelompok 3 buat. Video ini adalah salah satu tugas yang untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan bahan ajar yang diampu oleh Ibu Pepi Nuronia MPD. Oke, bahan ajar. Bahan ajar adalah seperangkat bahan yang memuat materi atau isi pembelajaran yang didesain untuk mencapai tujuan pembelajaran, menurut Sungkono dalam Hermawan tahun 2012. Suatu bahan ajar membuat materi, pesan, isi, mata pelajaran yang berupa konsep, ide, fakta, kaidah atau teori yang tercakup dalam mata pelatihan sesuai disiplin ilmu dalam pembelajaran. Kemudian bahan ajar itu ada jenisnya. Jenisnya itu ada jenis bahan ajar cetak dan bahan ajar non cetak. Bahan ajar cetak itu berupa handout, buku, modul, brosur, dan lembar kerja siswa. Kemudian bahan ajar non cetak itu meliputi bahan ajar audio seperti kaset, radio, piring hitam, dan disk audio lainnya. Kemudian bahan ajar yang saya dan kelompok 3 buat itu adalah handout. Nah, di sini contoh handoutnya itu yang pertama ada cover. Di sini ada cover. Di sini ada bahan ajar pendidikan anak usia dini, tema binatang untuk kelompok B, kemudian ada nama anggotanya, nama anggota yang membuat bahan ajar tersebut. Kemudian ada bagan, kemudian ada kata pengantar, dilanjut latar belakang, dan petunjuk penggunaan bahan ajar. Di sini ada petunjuk penggunaan bahan ajar, kemudian ada handout-nya sendiri itu RPPH, ada materi sesuai dengan tema yang dipelajari, kemudian ada medianya, kegiatannya, bagaimana langkah-langkahnya seperti apa, kemudian instrumen penilaian. Dan yang terakhir pada handout ini adalah dapus atau referensi dari pembuatan handout. Oke, latar belakang. Latar belakang di sini dalam pembuatan handout, kami sudah observasi ke salah satu TK yang ada di daerah Pandeglang. Di sana membutuhkan salah satu media atau bahan ajar untuk mengembangkan motorik halus anak. Nah, motorik halus anak yang kami pilih adalah di usia kelompok B atau 5-6 tahun. Oke, perkembangan gerak motorik halus anak usia 5-6 tahun adalah meningkatnya pengkoordinasi gerak tubuh yang melibatkan otot dan saraf yang jauh lebih kecil atau detail. Kelompok otot dan saraf inilah yang nantinya mampu mengembangkan gerak motorik halus seperti meremas, kertas, menyobek, terus kemudian menggambar, menempel, menganyam, dan sebagainya. Kemudian kegiatan untuk menstimulasi motorik halus anak itu bisa melalui kegiatan banyak hal ya. Itu ada merangkai manik-manik, memotong dengan gunting, mengancingkan baju, kemudian ada mengikat tali sepatu, kemudian memberikan anak krayon, spidol, dan berbagai alat atau bahan
permainan lainnya untuk anak, agar anak dapat melatih otot-otot jarinya, kemudian anak dapat melakukan proyek seni dan kerajinan menggunakan pasir, tanah liat, play-doh, gunting, manik-manik kecil pada seutas tali, kemudian bisa juga dengan mengajak anak bermain puzzle. Dan handout yang kami buat itu mengusung tema binatang, kemudian subtemanya ada hewan berkaki 2, sub-sub tema di sini adalah ayam. Kelompoknya kelompok B, usia 5-6 tahun, kemudian ada kompetisi dasar, itu ada 1.1, 1.2, 2.2, 3.3, 4.3, 3.10, 4.10, dan 2.6. Kemudian aspek yang dikembangkan itu ada motorik halus, kegiatannya adalah menganyam kain flanel berbentuk ayam, itu di samping ada contohnya. Kemudian metode pembelajaran yang kita ambil adalah demonstrasi, praktek langsung, dan pemberian tugas. Nah, di sini adalah medianya. Ini adalah medianya. Media yang digunakan ada kain flanel, lem tembak atau lem lilin untuk memasang mata, janger, dan kaki ayam. Kemudian mata boneka dan gunting. Nah, di sini kain flanel yang dibutuhkan itu berbentuk ayam, panjangnya 15 cm dan lebarnya 20 cm. Langkah-langkah kegiatannya di sini yang pertama, guru memperlihatkan bahan-bahan yang telah disiapkan untuk menganyam, yaitu kain flanel berbentuk ayam dan bagian-bagian tubuh ayam yang masih terpisah. Kemudian guru meminta anak maju satu persatu untuk mengambil flanel yang sudah berbentuk seperti ayam, jenger, mata, potongan-potongan garis flanel berukuran 1 x 15 cm yang panjang itu ya, untuk menganyam. Kemudian guru memberikan contoh kepada anak bagaimana cara pemasangan jenger, mata, dan kaki ayam menggunakan lem lilin. Teman-teman, kemudian guru memberikan contoh menganyam kepada anak bagaimana caranya masuk dari arah belakang atau buntut ayam, masuknya dari situ. Nah, kemudian anak diperintahkan mengikuti contoh yang sudah dibuat guru sambil diperhatikan dan didampingi oleh guru. Kebanyakan yang kita observasi ini mungkin agak sulit untuk pertama kali anak tuh akan sulit gitu untuk melakukan menganyam ini. Jadi kita harus bimbing dulu terlebih dahulu dan kemudian anak akan mengikuti contoh-contoh yang sudah kita contohkan. Kemudian terakhir anak mulai menganyam dengan kain flanel berbentuk ayam tersebut. Selanjutnya ada instrumen penilaian. Pada handout ini kami menggunakan instrumen penilaian checklist, di mana penilaiannya ini ada kriteria penilaiannya ada BB, MB, BSH, BSB. Belum berkembang, mulai berkembang sesuai harapan, berkembang sangat baik. Dan penilaian yang kedua itu ada catatan anekdot. Di sini ada nama anak, waktu peristiwa, dan peristiwa kegiatannya seperti apa. Kemudian keterangannya di sini ada BB, MB, BSH, BSB. BB ini belum berkembang, artinya bila anak melakukannya harus dengan bimbingan atau dicontohkan oleh guru. Kemudian MB mulai berkembang, artinya bila anak melakukannya masih harus diingatkan atau dibantu guru. BSH ini berkembang sesuai harapan, artinya bila anak sudah dapat melakukan secara mandiri dan konsisten tanpa harus diingatkan oleh guru. Terus BSB berkembang sangat baik, artinya bila anak sudah dapat melakukan secara mandiri dan sama sekali tanpa bantuan dari guru.
Nah, ini adalah hasil uji penilaian kepada ahli guru. Kami sempat untuk mewawancarai salah satu guru dan penilaian bahan ajar handout kami dari ahli atau guru PAUD. Nilainya ini berjumlah 12 dari 4 aspek. Dari 4 aspek, ketepatan, kegunaan, kepraktisan, dan kemenarikan, dan berjumlah 12. Jika dijumlahkan masing-masing dari ketepatan, kegunaan, kepraktisan, kemenarikan, jumlahnya 3, yang mana artinya adalah bahwa handout yang kami buat sudah tepat. Penilaian dari guru untuk handout kami itu sudah tepat. Mungkin sampai di situ. Semoga bermanfaat. Semoga penjelasannya juga jelas. Wabillahi taufiq wa hidayah. Saya Puspita Melati, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.